udah kena amputasi, tak bekaki lagi. Arahkan semua tangan, angkat ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah cukup untuk upload di TikTok. Nah, kenapa mesti diupload selawat ini di TikTok? Orang yang mabuk bangga dengan mabuknya. Ada channel khusus mabuk. Orang yang pacaran bangga dengan zinanya. Mohon maaf, ada khusus podcast zina. Mengapa kita tidak bangga membawa nama Universitas Islam Riau? Jadi kalau orang bertanya, Ustadz Somad pernah ke UIR? Tengoklah sholawat kami ketika di UIR, anak UIR. Itu semuanya Ustadz. Itu baru mahasiswa yang baru saja. 5.000-an orang melambaikan tangan. Kenapa tidak lama? Tak usah lama-lama, ketiak basah. Bersolawat, masukkan ke TikTok, masukkan ke Instagram, masukkan ke YouTube, masukkan ke grup-grup WhatsApp, masukkan ke FB. Ini manfaat. Saya sepakat dengan istri saya. TV jangan ada di ruang tamu, jangan ada di kamar. Kita bawa ke dapur, masukkan ke gudang. Karena anak-anak ini rusak matanya. Ustadz Somad ini bohong. Itu kami tengok di video Ustadz dengan anak Ustadz, ada TV di kamar. Itu edisi lama. Edisi yang terbaru, TV masuk. Bagaimana dengan handphone? Handphone dibuka waktu penting saja, ganti-gantian. Kalau istri pegang anak, saya buka handphone. Yang penting-penting, ngangkat, balas, tutup. Kalau saya pegang anak, istri buka handphone. Kalau anak menangis, jangan kasih TV, jangan kasih handphone. Saya dibawa psikolog, psikiater. Ustadz Somad minta 5 menit sebelum Ustadz tampil ke depan tablik akbar. Oke Bu, dia tunjukkan 2 gambar. Satu gambar kepala pecah ditabrak truk. Satu gambar anak-anak senyum megang handphone. Coba Ustadz perhatikan gambar ini. Ya Bu, apa yang Ustadz lihat? Satu kepalanya pecah, satu kepalanya utuh. Dua-dua sudah pecah Ustadz. Loh, di gambar ini tidak pecah. Yang ini kepalanya pecah ditabrak truk, yang ini kepalanya utuh, tapi otaknya di dalam sudah hancur pecah. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Adik-adik tidak bisa lepas dari handphone. Handphone macam pisau, handphone macam pedang, handphone macam panah. Pakailah untuk yang positif-positif. Saya yakin dan percaya adik-adik sudah dewasa. Apa yang saya sampaikan ini hanya menekankan saja. Pagi, petang, malam, Netflix, update status, scroll. Akhirnya tak terasa tidur jam 1 malam, jam 2 malam. Habis waktu. Bangun pagi, subuh terlambat. Bangun jam 7, bangun jam 8. Masuk kelas, sudah bad mood, tak sempat mandi. Pakai bedak aja lagi. Kawan dekat pingsan, tak tahan dengan kita. Apa yang mau diharapkan dengan generasi seperti ini? Nah, jadi yang pertama yang berbahaya adalah handphone. Saya tidak katakan pulang dari sini simpan handphone. Tetap pakai handphone. Tapi handphone sebagai alat komunikasi. Saya masih tetap pakai handphone. Bukan berarti saya tak pakai handphone. Yang kedua, yang merusak adalah narkoba. Mudah-mudahan adik-adik semuanya selamat dari narkoba. Amin. Narkoba, ganja, sabu, morfin, heroin, semua berkeliaran. Dulu kalau mau beli mesti ketemu dengan orang. Sekarang langsung
bisa dikirim ke rumah, ke kos-kosan, ke tempat siapa saja bisa dikirim. Sesuka hati dia, semaunya saja. Dulu orang kalau jualan ditangkap. Sekarang bagaimana mau menangkap? Yang jualnya dari dalam penjara. Di luar bisa ditangkap. Kalau dia operasi dari dalam, cukup dengan model handphone, maka dia tidak bisa lagi ditangkap. Maka yang bisa menangkal ini adalah adik-adik sendiri. Dengan cara apa? Cerdas. Bagaimana kita menggunakan ini semua. Jangan sampai kena ganja, morfin, heroin, pil anjing gila, rohypnol, apapun namanya. Pergaulan luar biasa. Tapi apa kata Pak Ketua Yayasan tadi? Kampus UIR bebas asap rokok. Adik-adik dengar tadi? Dengar? Jangankan ganja, jangankan morfin, jangankan heroin, jangankan sabu. Kampus ini bebas asap rokok. Mudah-mudahan semuanya selamat insya Allah. Amin. Ini luar biasa. Sekarang saya kalau tausiah masuk ke dalam LP, saya pernah tausiah di LP, di dalamnya ada 1000 narapidana, 1000 warga binaan. Saya tanya, berapa warganya Pak? 1000 orang Pak Ustadz. Kebanyakan masuk sini kenapa? 800 orang karena narkoba. Narkoba sudah masuk ke kampung. Dulu orang pakai narkoba di kota. Sekarang saya ke kampung tausiah. Di kampung-kampung orang pakai narkoba. Saya tanya, kenapa di kampung orang pakai narkoba? Biar supaya kuat manen sawit Pak Ustadz. Biar supaya kuat nari egrek manen sawit Pak Ustadz. Dunia ini sudah kacau balau. Alhamdulillah masih ada UIR, masih ada benteng kita yang mempertahankan anak-anak generasi masa depan insya Allah. Poin yang ketiga. Yang ketiga yang merusak adalah LGBT. Mudah-mudahan yang di atas laki-laki, adik-adik semua perempuan, jelas sekarang. Laki-laki, perempuan, tidak ada tempat bagi yang tak punya jenis kelamin yang jelas di UIR. Betul? Ada satu sekolah, WC-nya 3, female, male, netral. Tak jelas apa jenis kelaminnya. Dilegalisir, dilegalitas, dilegalkan oleh sekolah. Negara Kesatuan Republik Indonesia pakai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita beragama. Agama Islam, agama apapun tidak membenarkan LGBT. Maka kalau ada yang model-model begini, tidak ada tempat bagi LGBT di kampus UIR. Siap selamatkan UIR. Siap selamatkan dari LGBT. Takbir. Kalau ada LGBT, lapor ke Pak Rektor, lapor ke Pak Dekan, lapor ke dosen. Nanti akan dibawakan polisi, tentara kemari supaya dikembalikan ke laki-lakiannya. Sekarang banyak yang berotot, tegap, kumis melintang, tapi jalan melambai. Itu insya Allah tidak ada di UIR. Karena UIR membawa nama Islam. Universitas Islam Riau. Yang keempat, pertama internet. Kedua narkoba. Ketiga LGBT. Yang keempat pacaran. Ya Allah, ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Doanya makbul. Ya Allah, semua yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ya Allah, semua yang masih ada hubungan, baik dekat maupun LDR, putuskan ya Allah. Nah, tamat riwayat kalian. Selesai. Dengki kali Ustadz Somad ini. Hasad sekali dia dengan saya. Sampai hati Pak Ustadz. Hubungan yang kami bina sudah 5 tahun Pak Ustadz. Sejak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA,
kelas 3 SMA, sekarang semester 1. Berarti kau udah 5 tahun pacaran. Iya. 5 tahun tidak nikah-nikah. Iya. 5 tahun pacaran itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, tak dimakan-makan. Pacaran laki-laki dan perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, ke tepi Sungai Siak, digembus angin, gembung, masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa, melahirkan anak, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bongak. Bodoh kalian. Kalau masih mau pacaran. Laki-laki yang jantan bukan yang datang membawa mawar, tapi yang datang membawa mahar. Betul. Kalau memang kalian jantan, datang kalian. Pinang dia dengan bismillah. Mau? Jangan. Mau makan apa pakai bismillah? Bismillah itu bukan mahar. Bismillah itu doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang mau dimakan? Cinta-cinta. Cinta itu waktu kenyang. Waktu lapar mana ada cinta? Betul? Nah, bagus. Udah bersih otak kalian. Jangan mau pacaran. Ini adalah anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleh. Saya di Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 pulang. 4 tahun di Mesir. Inilah mahasiswa yang tidak pernah pacaran. Kenapa? Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100 orang. Perempuan 300. Saya termasuk yang kalah persaingan. Nanti kalau kami nggak pacaran gimana kami menikah Pak Ustadz? Kalau kami nggak pacaran gimana kami punya jodoh? Tengok Ustadz Somad. Sudah tua, kurus, kering, hitam, pesek. Kalian bacalah komen-komen di Instagram saya itu. Bacalah komen-komen di YouTube itu. Ustadz baca juga komen itu. Iya saya baca. Ingat Ustadz. Tak ingat. Tapi beberapa komen ingat. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Aku aja yang kurus hitam begini. Banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Kalian fokus saja belajar. Sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Nanti setelah kalian berhasil. Insya Allah kalian undang yang akan menjadi saksi nikahnya. Sekaligus nasihat pernikahan Abdul Somad. Di gedung UIR ini. Kita adakan nikah massal insya Allah. Amin. Nanti saya minta Pak Rektor. Boleh Pak Rektor ya? Nah, setuju. Pak Yayasan setuju ya? Udah, setuju mereka. Bebas kalian sewa hotel. Sekarang kan alasannya sewa hotel mahal, makan mahal. Masalah tempat akad sudah saya mintakan. Masalah Pak KUA banyak kawan saya kuat. Nanti saya lobikan gratis insya Allah. Masalah makan tamu kita cari hari Senin pas puasa sunat. Masalah nasihat pernikahan, saya yang akan menyampaikan nasihat pernikahan insya Allah. Ini semua untuk apa? Menjaga adik-adik sekalian. Insya Allah selamat dari yang 4. Bisa kita ulang. Yang pertama, saya tidak dengar. Yang pertama, internet. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, LGBT. Yang keempat, pacaran. Itu enaknya kalau rame-rame. Tak tahu pun macam tahu. Tinggal mulut bergerak aja. Waktu saya tanya. Yang pertama. Yang kedua. Itulah enaknya kalau kita bersama-sama. Jangan salah pilih kawan. Jangan satu kos-kosan sama yang tidak. Satu circle yang beda pergaulan. Kalau dia menjerumuskan, kalau dia pakai narkoba,
Kalau sanggup, laporkan. Kemana laporkan? Nih saya kasih ya. Adik-adik tolong catat ini. Ini bukan basa-basi. Tolong catat. Tolong catat. Udah? Bisa dicatat? 0813 tulis 0813 1144 2193. Saya ulang sekali lagi. 0813 1144 2193. Kasih namanya di situ. BNN. Badan Narkotika Nasional. Nanti kalau ada kawan kos pakai ganja, pakai narkoba, lapor ke nomor itu. Kalau dia nanya, ini siapa? Bilang Abdul Somad. Kawan saya itu dari BNN. Alhamdulillah beberapa jamaah mengadu, Ustadz, anak saya kena narkoba. Kami lapor ke situ. Alhamdulillah dia sekarang sudah tersenyum. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah Ustadz, sudah ditangkap Pak Ustadz. Sudah selamat, sudah sehat. Kita tidak jahat, kita hanya ingin ini baik. 4 penyakitnya sudah. Pertama, internet. Kedua, narkoba. Ketiga, LGBT. Keempat, pacaran. Sekarang obatnya. 4 penyakit, 4 obat. Obat yang pertama, solat, bukan somat. Obat yang pertama, solat. Tidak ada alasan anak UIR tidak solat. Tuh, masjid yang besar. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Munawwarah. Masuk ke masjid, zuhur, asar. Saya pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, jadwal pertama di Pekanbaru. 6 bulan berturut-turut. Sepekan sekali. Jadwal saya di Masjid Al-Munawwarah, UIR. Masjid Al-Munawwarah punya kenangan tersendiri untuk saya. Adik-adik jangan sampai tak sholat. Zuhur Al-Munawwarah, asar Al-Munawwarah, maghrib dekat rumah. Ini kos-kosan di Simpang 3. Cari yang dekat rumah ada masjid, musola, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai tak sholat. Karena kalian membawa nama Islam. Universitas Islam. Walaupun fakultas pertanian, walaupun fakultas entah apalah pokoknya. Kalau pulang ke kampung, mereka akan tetap minta kalian jadi imam. Kenapa? Karena kalian bawa Universitas Islam. Dari mana? Dari UIR, KKN, ada anak UNRI, ada anak Lancang Kuning, ada anak Sekolah Tinggi Ilmu Informatika. Di situ ada anak UIR yang disuruh jadi imam. Maka latihan jadi imam anak UIR. Kalau belum bisa imam maghrib, imam isya, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur tuh modalnya paling ringan. Modal takbir aja dulu. Allahu Akbar. Ingat-ingat juga sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai karena Allahu Akbar sami Allah pun lupa. Jadi sholat jangan sampai tinggal. Yang kedua, pergaulan. Hablum minallah, sholat. Hablum minan nas, pergaulan kawan yang baik-baik. Ini alhamdulillah semuanya baik-baik. Mudah-mudahan yang atas, yang laki-laki baik, adik-adik yang perempuan baik-baik, semuanya insya Allah selalu istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Amin. Yang ketiga, prestasi. Jangan tunjukkan sensasi, tapi tunjukkanlah prestasi, berprestasi. Ustadz Abdul Somad itu cuma pandai ceramah. Memangnya Ustadz dulu kuliah gimana? Saya sampai Mesir 5 September. Tanggal berapa? 5 September 1998. 1998. Saya selesai S1 Juli 2002.
Masuk September 98. Tamat Juli 2002. Jadi kalau gitu berapa lama saya kuliah S1? Agustus, September. 3 tahun 10 bulan. S1 saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Siap selesai 3 tahun 10 bulan? Saya tak dengar suaranya. Siap selesai 3 tahun 10 bulan? Saya tidak mau ada yang angkatan 2023 ini nanti kalau saya jumpa. Angkatan berapa? 2023 Ustaz. Semester berapa? Semester 4. Kenapa muka kau tua? 14 Pak Ustaz. Dosen saya orang Arab. Bukunya bahasa Arab. Menjawab pakai tulisan Arab. Komunikasi pakai Arab. Saya selesaikan kuliah saya 3 tahun 10 bulan. Saya tak mau ada yang lebih daripada itu. Siap. 4 tahun 3 tahun 10 bulan saya tidak pernah minta duit seperak pun. Oh, karena ayah ustadz orang miskin, karena mak ustadz orang miskin. Saya berangkat ke Mesir waktu krisis moneter 98, krisis moneter 2000, $1 melambung jadi 20.000. Di antara yang bisa berangkat ke Mesir, nih Abdul Somad. Saya bukan anak orang miskin. Ada harta Pak Ustadz, tak banyak, tapi cukuplah untuk 7 keturunan. Saya kuliah, tidak pernah sekalipun minta duit. Makan Ustadz dari mana? Makan saya dari beasiswa Al-Azhar. Beasiswa saya 160 pon. 160 pon duit Mesir. 50 pon sewa rumah. 50 pon makan. 20 pon beli buku. 20 pon ongkos bis. 20 pon disimpan. Mana tahu sakit perut beli obat mencret. Minta duit ke rumah, tidak. Jadi kalau ada sekarang adik-adik bertanya, apa yang membuat semangat belajar? Membuat semangat belajar adalah jangan banyak duit. Telepon orang tua sekarang, ya mak, kata Ustaz Somad tadi jangan kirim duit. Siap. Dari mana makan? Hari Sabtu, hari Ahad, libur kuliah. Coba cari duit. Cuci mobil door smear. Jual loper koran di lampu merah supaya tahu menghargai duit. Jangan sampai sikit-sikit passwordnya cuma 3 huruf, tak ada duit. Mana mahasiswa? Nah ini kalau mau tahu jurus supaya semangat belajar. Mata kuliah saya 14 tambah 2 juz hafalan Quran. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah tidak naik tingkat karena tidak pakai sistem SKS. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun potong beasiswa 25%. Kalau tidak naik tingkat 3 tahun DO, tidak dapat makan, tak dapat asrama, diusir. Silakan, tak dapat tiket pulang, menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Saya 4 tahun tidak pernah minta duit. Habis itu saya cari informasi di internet. Beasiswa. Saya pemburu beasiswa. S2 saya dapat beasiswa full 2 tahun dari Maroko. Saya sampai Maroko 24 Desember 2004. 24 Desember 2004. Saya selesai S2 November 2006. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan. Tesis saya setebal 300 halaman. Berbahasa Arab. Disidang oleh 3 profesor. Orang Arab semuanya. Tulisan pakai bahasa Arab. Disidang orang Arab. Saya selesaikan 1 tahun 11 bulan. Saya mau adik-adik selesai S2 1 tahun 11 bulan. Tidak pernah minta duit seperak haram ke rumah. Maka saya hari ini kalau bicara, oke lah. Kalau minta juga duit ke rumah, mintalah.
tapi jangan sampai menyusahkan orang tua. S3 saya dari Sudan, tidak juga minta duit. Seperak tak ada duit orang tua saya habiskan S3. Saya terdaftar November 2017. November 2017. Saya datang ke Sudan mau sidang membawa disertasi 600 halaman. Bulan Juli 2019. Terdaftar November 2017. Juli 2019 saya mau sidang S3. Tidak diterima karena kurang 4 bulan. Terlalu cepat mau selesai. Kapan Ustadz menulis? Jadwal ceramah penuh. Jadwal mengajar penuh. Tausiah keliling. Kapan Ustadz menulis? Saya ambil cuti 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Sholat, nulis, makan. Sholat, nulis, makan. Sholat, nulis, makan. Jadi disertasi 600 halaman. Ada di rumah. Kalau mau kalian tengok, datang ke Ma'had Az-Zahra, Rimbo Panjang. Selesai. Juli tidak bisa sidang. Saya pulang lagi ke Indonesia. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya tambah 5 bulan lagi. Baru saya datang. Baru disidang. Cum laude. Ada hasilnya di rumah. Saya mau adik-adik sekalian S1, S2, S3. S1 saya Al-Azhar, tak minta duit. S2 saya Maroko, tak minta duit. S3 saya Omdurman Sudan, tak minta duit. S1 saya Mesir, S2 saya Maroko, S3 saya Sudan. Profesor saya dari University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Saya bukan cuma ngomong, saya bukan cuma cerita, saya mau bercerita ke adik-adik sekalian. Jangan tunjukkan sensasi, sensasi rambut bergerabang, sensasi celana sobek, sensasi knalpot sepeda motor dipotong. Bukan prestasi. Tidak ada tempat bagi anak sensasi di UIR. UIR tempatnya anak-anak berprestasi. Allahu Akbar. 4 penyakit, 4 obat. Obat yang pertama, sholat. Obat yang kedua, pergaulan. Obat yang ketiga, prestasi. Obat yang keempat, adalah bahagiakan orang tua. Dari saya kuliah sampai sekarang, foto di dompet saya tidak pernah ada foto orang lain. Foto mak saya, foto bini ada di dalam. Saya kuliah untuk membahagiakan ini. Aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3, aku mesti profesor. Aku mau punya duit, aku mau membuatkan dia rumah, aku mau belikan dia mobil, aku mau belikan dia gelang, aku mau bawa dia haji dan umroh. Aku mau bahagiakan dia. Ini target pertama. Setelah dia bahagia, baru berbini. Jangan sampai ini datang ke rumah, mau minta duit makan. Kalian bilang sama dia, tunggu ya mak, kutanya biniku dulu. Tuh, jangan sampai kalian jadi persatuan laki takut bini. Bahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Siap membahagiakan orang tua? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Saya tak pernah punya cita-cita ingin menjadi itu, ingin menjadi ini. Tidak. Yang penting aku S1, S2, S3. Kalau aku doktor, aku jadi dosen, aku punya duit, aku mengajar, aku punya mobil, aku punya rumah, aku mau membahagiakan orang tua. Kalau kalian datang ke Rimbo Panjang, nanti kalian singgah ke pesantren Ma'had Az-Zahra, kalian akan menengok rumah tertulis di pintu, rumah omak, rumah omakku, rumah omak saya. Walaupun dia sudah tak ada, sudah meninggal, semua tamu-tamu akan datang dijamu di rumah omak saya. Saya bilang ke mak saya, aku nanti mak kalau aku nikah, aku tak tinggal di rumah ini. Siapa yang tinggal di rumah ini? Mak akan tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Ku cari rumah-rumah kecil di sana. Kenapa begitu? Kalau aku dengan biniku di sini, nanti emak merasa menumpang di rumah kami.
Tapi kalau emak yang tinggal di sini, kami tamu, emak tuan rumah. Jangan jadikan emak kalian pembantu di rumah kalian. Jadikanlah dia tuan rumah, kalian sebagai tamunya. Insya Allah bahagia hidup kalian, insya Allah. Amin. Minta satu orang, saya acak aja ya. Kemana telunjuk saya menunjuk, nanti saya minta satu naik ke atas. Satu orang. Minta laki-laki satu. Laki-laki satu orang. Laki-laki satu orang. Tak ada laki-laki di UIR nih. Mana yang laki-laki? Ah, kasih nanti. Kasih mic-nya ke adik nih. Siapa nama? What is your name? Anissa. Hah? Anissa. Anissa. Iya. Anissa itu perempuan. Ini perempuan. Where are you come from? Dari mana? Rokan Hilir. Rokan Hilir. Masya Allah, Bagan Siapi-api, Kubu, Fakultas PGSD. Hah? FKIP. FKIP, PGSD. Anissa, sini. Anissa akan menyelamatkan pendidikan dasar. Anak-anak masa depan Riau akan diselamatkan oleh Anissa, insya Allah. Anissa, tadi Ustadz bicara 4 penyakit, 4 obatnya. Sebutkan 4 penyakit. 1 HP. HP. 2 Internet. oh 2 iya, internet. 2 pergaulan bebas. Pergaulan bebas. 3 3 LGBT. LGBT. Keempat itu Apa penyakit? 4. 1. Sebutkan 4. LGBT, pergaulan, handphone, internet. salah. 1. Internet. Pak, 2. pacaran. Oh ya, pacaran. 3. LGBT, LGBT. 4. pacaran. Obatnya. Obatnya. 1. Sholat. 2. Prestasi. Prestasi. Prestasi, bukan sensasi. 3. Pergaulan dengan orang baik-baik. 4. Membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang Tua. Bahagiakan orang tua. Kita dengar mahasiswa UIR, fakultas apa? Visipol. Visipol. Anak Visipol calon ketua partai, duta besar Indonesia untuk Mesir. Kita dengarkan Pak Duta baca Al-Fatihah jadi imam. Baca Al-Fatihah. Kuat suaranya. Makmum diam, tak boleh ngomong, batal sholat. Al-Fatihah. Zubil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. آمين. Ayat pendek. Terserah pilih ayat pendek. Tapi tadi ayat pendek. Hah? Tadi ayat pendek. Baca surat pendek. Cepat sedikit, makmum tak sabar mau cepat pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini untuk makan siang. Hah? Selamat. Makasih. Kasih. Mudah-mudahan adik-adik semua sukses. Berkah hidupnya, bermanfaat untuk orang tua, nusa dan bangsa. Mohon maaf Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Hanya Allah membalas semua kebaikan. Saya bagian dari keluarga besar UIR. UIR tempat saya ceramah pertama.